Shalom adik-adik sekolah minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah online anak sekolah minggu GKPI Jemaat Khusus Aikanopan. Tepatnya hari Minggu tanggal 20 September 2020 dengan tema Air Bah Surut. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai acara ibadah kita saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Amin. Saat teduh selesai, kita bernyanyi dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Karena kita akan berdoa, kakak ingatkan duduk yang tertib, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Allah Bapa kami yang baik atas segala berkat dan anugerah Tuhan yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terkhusus Tuhan, buat pada pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah online yang kami lakukan bersama adik-adik sekolah minggu kami di rumah. Biarlah ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap ibadah kami ini sehingga ibadah kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baiklah, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kau indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan kesaksian dari teman kalian yang bernama Feby Sitanggang dengan judul lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Tapi kakak mau ingatkan, bagi adik-adik yang ingin memberikan kesaksiannya lewat pujian, boleh mendaftarkan dirinya kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Jangan lupa ya adik-adik, kita dengarkan kesaksian dari teman kalian Feby Sitanggang. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
tadi adik kita Feby bernyanyi dengan penuh sukacita. Selanjutnya Kita akan bernyanyi. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu yang berjudul Pelangi Sehabis Hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik buat segala pengasihan Tuhan, pertolongan Tuhan yang senantiasa boleh mengikuti kami hingga pada saat ini Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu boleh hamba sampaikan dalam kebenaran. Demikian juga bagi anak sekolah minggu seluruhnya Tuhan yang berada di rumah Tuhan. Kiranya Kau bukakan hati dan pikiran mereka, supaya mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, memahami firman-Mu lebih-lebih, memakainya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami, kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baiklah adik-adik, yang menjadi renungan kita pada minggu ini, yaitu yang diambil dalam kitab Kejadian 8, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Semua Alkitabnya dibuka masing-masing supaya kita lebih hikmat lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air bah telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi
ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawalah sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air bah itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Begitu juga bagi para orang tua yang sudah mendampingi anak-anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah merupakan lanjutan daripada renungan kita pada minggu yang lalu. Masih ingat gak adik-adik renungan kita pada minggu yang lalu? Tentu masih ingat ya kan? Yaitu tentang bahtera Nuh. Nah, pada minggu ini kita sesuai dengan tema khotbah kita pada minggu ini adalah air bah surut. Nah, di mana adik-adik setelah 40 hari hujan lebat turun menggenangi seluruh muka bumi ini, tibalah saatnya Tuhan untuk menjadikan air bah itu menjadi surut. Dan kita tahu Nuh dan keluarganya pun harus dia menunggu saja di dalam bahtera itu dengan penuh kesabaran dan ketaatan kepada Tuhan. Melalui kisah air bah ini, kita belajar bahwa Tuhanlah yang mempunyai kuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta. Dan menandakan bahwa murka Allah, amarah Tuhan akan keberdosaan manusia itu sudah lenyap. Kita tahu adik-adik bagaimana kejahatan manusia sebelum Nabi Nuh dipanggil. Jadi Tuhan di sini menginginkan supaya alam semesta yang sudah berdosa itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itulah melalui air bah. Tetapi pada saat ini kita perhatikan tadi di firman Tuhan yang sudah kita baca bagaimana air bah itu sudah surut. Nah, yang paling menarik di sini adik-adik ada beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Yang pertama sekali, tahu nggak adik-adik? Nabi Nuh melepaskan seekor burung gagak. Tujuannya apa? Untuk melihat apakah air bah itu sudah semakin berkurang atau belum. Ternyata burung gagak yang dilepaskan terbang tinggi, ya, tetapi dia pulang kembali. Jadi di sini belum ada kelihatan tanda-tanda air bah itu surut. Nah, kemudian selanjutnya Nuh melepaskan kembali seekor burung merpati. Untuk apa? Untuk melihat apakah air bah itu sudah berkurang dari muka bumi ini. Tetapi apa yang terjadi? Burung merpati itu tidak ada tempat yang menjadi tumpuan kakinya. Kenapa? Karena masih dipenuhi dengan air. Bumi ini masih dipenuhi dengan air. Lalu burung merpati itu pulang kembali mendapatkan Nuh.
Lalu Nuh mengulurkan tangannya, lalu menangkap burung merpati itu dan membawanya pulang ke dalam baka. Tetapi di sini Nuh menunggu lagi 7 hari lagi. Ya, dia masih menunggu waktu lagi selama 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya kembali burung merpati itu. Tetapi menjelang senja, menjelang waktu senja, burung merpati itu pulang. Dan tahu nggak adik-adik, apa yang kita lihat di sini? Kita perhatikan ya adik-adik, di sini Nuh tadi melepaskan seekor burung merpati lagi, tetapi apa yang terjadi? Dia membawa sehelai daun zaitun segar, menandakan bahwa air bah sudah mulai berkurang. Ya karena jadi. Nah, tetapi ditunggunya 7 hari lagi, burung merpati itu dilepaskannya kembali. Tetapi burung merpati itu tidak pulang lagi kepada Nuh. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa air bah itu sudah surut, ataupun air bah itu tidak ada lagi, sudah kering semuanya. Yang tadinya air bah itu setinggi sampai setinggi gunung, tetapi oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, ketaatan Nabi Nuh atas perintah Tuhan itu, Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh bahwa sehabis hujan katanya akan datang pelangi. Maka tahu nggak adik-adik, setelah air bah itu surut, Allah berfirman kepada Nabi Nuh supaya Nabi Nuh keluar dari bahtera itu. Keluar dari bahtera itu, kita tahu berapa orang yang selamat adik-adik? Jumlahnya adalah 8 orang. Yaitu Nuh dan istrinya, 3 anaknya, dan 3 juga menantunya. Apa yang dilakukan Nabi Nuh setelah air bah itu surut? Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru bagi dunia ini, bagi bumi ini. Jadi, oleh karena senangnya hati Nabi Nuh, dia mengucapkan syukur kepada Tuhan, lalu dia membangun sebuah mezbah. Kita perhatikan di sini adik-adik, Nabi Nuh membangun sebuah mezbah. Lalu di atas mezbah itu, Nabi Nuh mempersembahkan korban bakarannya kepada Tuhan. Artinya adik-adik, dia mengucap syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya bagi umatnya yang percaya kepadanya. Seperti Nabi Nuh tadi, dia seorang yang taat, dia seorang yang suci, dia seorang yang saleh pada zaman ini. Nah, untuk itulah Allah mau menyelamatkan bumi ini melalui keluarga Nabi. Nah, adik-adik sekolah minggu juga begitu. Anak-anak sekolah minggu juga harus taat kepada perintah Tuhan. Bagaimana caranya kita mentaati perintah Tuhan? Ya, bisa saja kalau kita sudah mentaati orang tua, ya, kita mendengarkan seluruh nasihat orang tua. Nah, di situ juga kita sudah melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah air bah itu surut, Tuhan berjanji kepada Nabi Nuh. Apa janjinya itu? Yaitu Tuhan menurunkan pelangi. Tahu kan adik-adik pelangi? Pelangi itu sungguh indah, warnanya sangat indah, ya kan adik-adik? Seperti lagu kita kan? Pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru.
agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Iya, jadi pelangi itu adalah sebuah bukti bahwa janji Tuhan itu tidak akan berubah. Janji Tuhan itu kekal. Jadi ya. Nah, demikianlah firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini membawa kepada kita suatu perubahan yang sangat besar, supaya kita semakin mentaati Tuhan, kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa satu-satunya di dunia. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan, di mana melalui Nabi Nuh dan keluarganya, Tuhan sudah memberikan kehidupan yang baru di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan buat segala cinta kasih-Mu, pertolongan-Mu, sehingga kami umat-Mu yang ada di muka bumi ini semakin menyadari betapa berdosanya kami Tuhan. Tetapi oleh karena kasih Tuhan kami boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami berdoa melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, yang menjadi aktivitas kita untuk kelas Matius seperti biasa, ya. Kelas Matius seperti biasa mewarnai gambar bah kayu, ya. Tolong buat adik-adik kami kelas Matius mewarnai secantik ataupun seindah mungkin. Nah, untuk kelas Markus menjawab pertanyaan atau mengerjakan teka-teki silang sebanyak 5 pertanyaan. Ya, silakan dijawab ya adik-adik. Demikian juga untuk kelas Lukas, sama halnya dengan kelas Markus, menjawab ataupun mengerjakan teka-teki silang sebanyak 10 pertanyaan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan bagi kita. Ayo kita buka kembali Kejadian 8 ayat 13a. Kejadian 8 ayat 13a. Ya, demikianlah firman Tuhan. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Demikian ya adik-adik. Shalom. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita ini, sebelumnya kita bernyanyi dengan judul lagu Dikepak-kepakkan sayapnya. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-gelengkan kepala, harap tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Untuk menutup ibadah kita ini, kita sama-sama berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.